Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabatku, masih dengan saya Anom Dwijo Kangko, dan di channel YouTube Kangko Dalang Boyolali, di Facebook Mencari Tahu Sejarah Senusantara. Sahabatku, saya melanjutkan vlog dari Sendang Gayam. Terus warga tadi dan juga bilang kalau ada punden, ada punden namanya Jati Batur sahabatku. Terus saya langsung review tempatnya, langsung survei tempat lokasinya. Terus sebelum saya berangkat ke punden, saya mampir di rumah Mas Giman. Saya berada di gazebo alami. Wah, hebat ini buatan Mas Giman sendiri, sahabatku. Jadi saya di sini mau mencuplik sedikit lah tempat punden Jati Batur yang akan didatangi kita nanti, sahabatku, sama Mas Giman. Mriki Mas, tunggu Mas. Nggih. Ini sahabatku. Wilujeng dalu Mas. Anu campur ya Mas biasanya. Iya, nggih, kemawon. Ya. Anu Mas, matur nuwun, terima kasih sudah ngampir ke kula sama satu kru. Punten ngrepotke. Ini mau tanya Mas, cuplikan sejarah yang nanti akan kita datangi punden apa Pak? Punden Jati Batur. Punden Jati Batur itu pripun Pak sejarahnya Pak? Di Punden Jati Batur niku menurut sejarah yang diceritakan oleh moyang saya dari cerita tutur dari turun temurun, menjadi cikal bakal yang bakali desa Jati Batur sekarang ini, menjadi sebuah desa di wilayah Gemolong paling timur Mas, berbatasan dengan Lupuk. Alkisah, kalau orang tua zaman dulu, buyut saya itu kalau malam cerita dengan meninabukan saya gitulah, masih teringat di anu saya, bahwa asal mula Jati Batur, ngopo kok disebut sebagai Jati Batur? Karena dari zaman dahulu kala, sekitar era Mataraman, pada saat ada perang saudara, sehingga masyarakat terberai. Nah, salah satunya seorang ulama dengan penderek-pendereknya. Biasa kan kalau ulama ada penderek-pendereknya, ada santrinya lah. Nah, melarikan diri dalam keadaan terluka karena perang. Salah satu santrinya terluka parah, kemudian melarikan diri ke arah timur, sampailah di sebuah bukit. Nah, di sebuah bukit ini beberapa hari santri ini dirawat, sampai akhirnya tidak tertolong, meninggal dunia di situ. Saking kasihnya dengan santrinya tadi, kemudian dimakamkanlah santri itu di bukit tertinggi, gitu. Dinamakan, kalau kita sebut tadi punden itu ya. Kalau punden memang di bahasa sebagai tempat peristirahatan paling tinggi gitu kan. Nah, dimakamkan di sana. Diberi nisan karena di hutan belantara adanya dahan kayu jati. Maka di sempal kayu jati, kemudian ditancapkan di pusaranya santri tadi. Sabdo tadi, jadi kalau ulama-ulama Jumbo sekti-sekti dah Mas. Ya, dia sabdo tadi berujar apabila ada rejaning zaman untuk mengabadikan santrinya tadi. Kalau ada rejaning zaman, daerah ini saya beri nama sebagai Jati Batur, Sejatining Batur. Jati Batur itu gimana Mas? Jati Batur artinya menurut saya, bahasa yang saya pahami adalah Sejatining Batur. Sejatinya Batur itu kan teman. Batur itu kalau Jawa itu teman, sahabat. Ya, sebagai sahabat sejati. Meskipun ulama dengan pendereknya atau dengan santrinya, tetapi merupakan sahabat sejati dalam mencari ridho ilahi gitu Mas. Ya, dan lah bertahun-tahun, berpuluh-puluh, beratus-ratus tahun kemudian, mungkin kita juga memang timing waktunya belum kita ketemukan. Itu hanya cerita dari turun temurun sebagai cerita tutur kan. Akhirnya
di peta pertama yang saya ketahui itu nanti akan saya share pada panjenengan. Di tahun 1880 ada sebuah peta saya dari teman-teman Jati Sragen. Jati Batur itu berada persis di bawah Punden tadi. Yang sekarang bernama Bantengan. Ini Bantengan kan? Ini kampung Bantengan. Punden itu berada di Bantengan. Tapi di peta itu di tahun 1880 itu nama sini Jati Batur. Di sini Jati ya, Batur. Namanya Jati Batur. Tahun 1880. Itu nanti ada fotonya, Mas? Ada, nanti saya share fotonya. Sahabatku, nanti foto ada di bawah ini. Ada di bawah pokoknya fotonya, nanti saya selipkan fotonya di bawah ini, sahabatku, di bawah. Ya. Itu peta tahun 1880. 1880 itu Desa Jati Batur itu di sini ya, Mas? Iya, di sini. Dulu di sini dan tepat di Punden. Di bawah Punden. Di bawah Punden tepat, tapi sekarang berada di baratnya tadi, yang kita lewat tadi. Jadi jenengan lewat ke sini kan lewatnya kampung tadi namanya Jati Batur. Jadi berubah, ada perubahan ya, gitu ya, Mas? Sekitar 1 kilometer lah. Di selani persawahan. Kemudian peta yang kedua tahun 1932. Nama Jati Batur di Bantengan di sini itu berubah. Jati Batur pindah ke barat, nama daerah ini menjadi Bantengan. Nah, saya kurang tahu perubahan ini, saya kurang tahu. Secara administrasi bagaimana kok nama desa bisa berubah. Sampai sekarang, jadi barat Punden tadi bernama Jati Batur, di Punden ini namanya Bantengan sampai sekarang. Nah, karena dulu merupakan daerah perkebunan, ini perkebunan Mas, karet sama namanya apa ya, serat nanas. Jadi untuk pakaian, bahan pakaian zaman VOC dulu. Ini perkebunan serat. Jadi penduduknya memang hanya 1212 gitu aja. Secara administratif legal itu bukti pertama yang saya temukan baru di tahun 1943. Buktinya nanti ada stempel dalam bahasa Jepang. Nanti saya berikan pada penjenengan. Nanti bisa di-share, Mas? Iya, siap. Bisa, nanti juga di bawah. Maksudnya bisa saya masukkan ke video, bisa? Boleh? Siap. Boleh. Jadi nanti foto di bawah ini. Pokoknya nanti masih foto kirim ke stempel pertama Desa Jati Batur. Ya, berupa logam kuningan. Tahun berapa? 19? Kemungkinan 1943 pada saat penjajahan Jepang, kan? Karena dulunya sebelum ada lurah atau kepala desa kan ada demang-demang di setiap wilayah, Mas. Di setiap dukuh itu biasanya ada demang, pemangku pemerintahan lokal itu namanya demang. Kemudian secara resmi kan lurah atau kepala desa. Nah, yang baru saya temukan baru itu. Lurah pertama di Jati Batur itu sekitar tahun 1943 berdasarkan stempel yang saya temukan. Nanti ya, Mas ya. Kalau ke sana sampean kerso nemenin saya ya, Mas ya. Insya Allah siap, dengan senang hati, Mas Anom. Jauh enggak lokasinya, Mas? Ya sekitar 500 meter lah, dekat sahabatku. Nanti saya langsung pakai APD. APD sahabatku, wis pokoknya langsung pakai APD, nanti saya potong, saya cut, nanti saya langsung syuting ke tempat saja gitu sahabatku. Terus lagi ada enggak, Mas? Sejarah, Mas? Itu, Mas. Setelah Jati Batur berdiri ini, cerita yang diriwayatkan kakek saya juga, ulama tadi melanjutkan perjalanan ke timur. Ke timur sampai di bawah lembah untuk untuk bekal perjalanan. Karena dulu belantara enggak ada apa-apa gitu kan, untuk bekal perjalanan. Air kan, Mas, yang paling utama. Nah, sampai di timur desa sana, si ulama tadi ngejeluk tanah di perengan gitu, di jurang gitu. Jadi jurang itu ditungkak, kalau bahasanya apa ya? Dipancal dengan tungkak, dengan tumit. Sampai akhirnya menjadi sebuah sumber air yang memancarkan air. Sampai sekarang masih ada, dinamakan sebagai Sendang Gantung. Di sebelah timur desa kita. Nah, ditinggalilah ulama tadi meninggalkan sumber air yang kemudian kelak di kemudian hari menjadi penghidupan masyarakat
mungkin saja nenek moyang saya dari manapun ngerti sumber air akhirnya tinggal diam di situ. Itu rumah pertama yang ada di Dukuh ini berada di atas sendang itu. Nenek moyang saya. Kemudian karena sekarang zaman era wis modern, urip neng pinggir kali kan susah, akhirnya naik semua ke sini. Suatu saat bisa kita lihat di sendang gantung itu. Kita review juga, kita lihat. Juga ada namanya bantengan ini. Kenapa kau disebut bantengan? Saya kurang paham bagaimana nenek moyang saya mengetahui bahwa di daerah ini ada fosil banteng. Karena ternyata pada tahun 1984 Sangiran itu membongkar fosil di tebing kali Banteng. Itu berupa bongkahan kepala banteng dan gading tanduk gading gajah. Gading gajah. Iya. Ada di gua di tebing kali Banteng. Itu dari sini malahan betul. Dari sini. Oh, dari sini. Dari sini. Makanya padahal kan diketahui baru tahun 1984. Lah nenek moyang saya kok tahu bahwa di situ ada bantengnya. Makanya kalau di runut-runut kan jenenge bantengan ku nenek banteng ternyata ada juga gitu loh. Padahal jenenge bantengan mbah tahun piro? Iya, benar sekali, benar sekali. Makanya itu sampai sekarang juga belum bisa saya temukan bagaimana orang-orang dulu itu begitu waskitanya memberi nama pada sebuah tempat sebagai sebuah sejarah kan. Mula di wilayah kita Jawa terutama itu nama-nama pada daerah itu memiliki makna yang luar biasa yang belum sempat kita kaji gitu. Jadi matur nuwun jenengan kersa membuat channel YouTube, insya Allah nanti saya subscribe ya. Nggih, saya bantu subscribe Mas. Di-share. Saya sharekan ke teman-teman penggiat sejarah agar Mas Anom semakin giat berkarya membongkar adat budaya sejarah di desa-desa supaya tidak terputus dan juga tidak hilang lah Mas. Kalau sampai hilang terputus, itu warisan kita terbesar kok. Dan itu harga yang paling mahal Mas. Nggak bisa dibeli dengan apa-apa. Enggak bisa. Ngaten Mas Anom. Terima kasih ya Mas. Nanti langsung ke sana ya Mas. Siap. Ayo Mas langsung ke sana ya. Oke. Siap. Go. Ayo ikutin terus. Tapi nanti saya cut sahabatku. Saya cut ya sahabatku, ikutin terus di Punden apa Mas tadi? Punden Jati Batur. Jati Batur sahabatku. Kita ke sana sahabatku. Ayo ikutin terus. Jadi sahabatku ini saya sudah berada di tempat lokasi sahabatku. Alhamdulillah saya ditemani sama warga-warga yang berada di Sendang Gayam tadi sahabatku. Wah, saya sangat bangga sekali dan terima kasih sama warga-warga yang sudah mengikuti konten saya ini. Ini ada warga-warga ini di sini. Wah, terima kasih. Wah, nuwun Pak. Monggo. Warga ini monggo. Dikenalkan satu-satu teman-teman. Tadi kan belum dikenalkan, tapi ini dikenalkan satu-satu biar sahabatku juga tahu nama-nama. Ini kali Bapak sinten Pak? Selamat. Namanya Bapak Slamet ya. Bapak Slamet dari mana Pak? Ngerotorjo Jati Batur. Oh, Jati Batur ini. Terima kasih ya Pak ya. Terima kasih sampun mengikuti channel saya. Ini Mas ini Andi. Mas Andi. Ya. Sama Pak, saya warga sama. Jati Batur. Oh, Mas Andi. Ini Pak sinten nih? Pak Sidik. Pak Sidik. Ini kakak saya, saya ini Pak. Ayo. Nuwun niki kali Mas sinten mau? Mas Giman. Mas Giman. Sehat selalu ya. Ketemu lagi pokoknya. Terima kasih sudah mengantar lah Mas Giman. Siap. Ini Pak sinten? Pak Srianto. Pak Srianto niki. Pak Warno niki. Pak Suprapto. Ini sahabat keluarga, terima kasih guyub rukune. Wah, atung jempol pokoknya sahabatku. Ingat, beda pendapat ojo gawe pegat, beda pamanggih ojo gawe ringkih, beda usulan ojo gawe pasulayan sahabatku. Langsung saja, ini ada Punden sahabatku, nanti bisa tanya-tanya sama juru kuncinya. Sesepuh di sini. Kula nuwun Pak. Niki kalih Bapak sinten Pak? Pak Senen Harjo Dikromo. Pak Senen Harjo Dikromo selaku sesepuh teng mriki nggih Pak nggih. Mau tanya Pak, di sini ada punden atau petilasan apa Pak? Ada punden
Jati Batu. Itu wujud apa Pak? Makam atau batu atau makam? Makam. Nanti saya mau mencari tahu tentang sejarah Pak, supaya tidak hilang lah sejarah itu. Oke, kalau cerita di sana bisa Pak? Bisa, alhamdulillah. Monggo kula dari Indika. Warga yang mau ikut monggo. Oh, ini anginnya besar sahabatku. Masih bawa alat APD sahabatku. Ya, yang lain dingin tapi aku nggak dingin. Oh, makamnya pun di Pak nih. Oh, nggih. Oh, betul di sini. Oh, di sini. Oh, Mas. Sahabatku agak dekat sini sahabat, atau dari sana sahabatku. Dari sana sahabatku. Yang syuting dari sana. Oh, makamnya di sini, Pak. Terus sejarahnya gimana, Pak? Bisa dinamakan Jati Batu. Jati Batu. Ini dulu bapak saya ini bilang ini pepundungan Jati Batu. Iya. Ini nanti maksudnya pepundungan Jati Batu yang ikal bakal yang hidup di sini. Jadi Jati Batur, Jati itu Jati, Batur itu lewang lah. Teman. Jadi ini sahabatku dulu ada yang meninggal di sini, terus dimakamkan di sini, terus ada tanda yaitu jati, pohon jati. Jati itu Terengguli sama pohon beringin. Jati, pohon jatinya yang mana Pak ini Pak? Jatinya kan Sudah nggak ada. Tinggal terengguli sama beringin. Jadi itu cikal bakal desa di sini. Jadi kalau ada keperluan ibaratnya mau bersih busur itu di sini berkumpul satu desa ya kan. Jadi istilah ini apa ya, bersyukur kalau di sini dan jadi bersama-sama kan besok itu ini dekat bumi bersih desa. Itu sudah di belum Pak? Baru yang akan datang Pak? Sudah atau belum? Ya, bersih desa. Baru besok. Oh, baru besok. Hari besok itu dekat bumi. Terus yang ziarah di sini banyak nggak Pak kira-kira Pak? Iya banyak. Banyak warga sini atau dari orang lain Pak? Cuman warga sini. Cuma warga sini. Jadi itu mau bersih dusun ya dibersihin dulu. Ibaratnya apa? Ibaratnya biar bersih. Jadi biar terawat ya Pak ya? Ya terawat. Jadi kalau ada orang keperluan mau hajatan, jadi sebelumnya kan harus ini dulu. Dulu Bapak pernah nggak Pak melihat di sini tuh melihat sosok penampakan itu pernah nggak Pak? Kalau saya ya enggak. Yang itu yang ini ya bapak saya bawa kakek saya kan itu pernah Pak? Kakek saya kan ini yang menjadi lurah yang besar. Kakek bapak. Kakek bapak itu pemirsa, jadi menjadi lurah yang nomor satu di sini. Di desa Jati Batu. Itu yang lurah nomor satu. Nah sekarang kan sudah nomor 7 bapak tadi itu. Jadi pertama ya. Terus ada kejadian aneh nggak Pak di tempat sini Pak? Kalau di sini ya nggak ada kejadian aneh. Jadi biasa ya adem. Makamnya di sebelah mana Pak? Belum Pak? Enggak. Ya pokoknya di sekitar sini Pak. Cuman ini. Ibaratnya di sekitar ini. Terus ini makamnya siapa Pak ini Pak? Kalau ini kan warga sini, warganya juga warga Sampingan ya warga. Oh ini jadi makam umum, campur makam.
makan umum juga. Oh, yang masih aktif mana Pak? Di bawah atau gimana? Yang mana? Aktif makan umumnya di sana. Ya kan ini kan Di sekitar ini Mas. Oh, sana masih kan aktif, masih Pak? bisa. Oh, masih aktif. Pokoknya masih bisa. Saya tanya masih aktif karena kru saya ada yang takut pemirsa. Kalau mau masuk di tempat makam umum itu takut. Kemarin jadi mau masuk ke makam Yang Pandowo. penting gini, kalau masuk itulah ibaratnya Uluk salam. salam. Itu. Oke. Di sini. Ini adalah pundennya sahabat. Pundennya di sini. Pundennya itu. Ya tahu. Itu yo juga cikal bakal Jati Batur. Ini sahabat. Ini pohonnya. Ya masih ada kan terenggiling sama pohon beringin. Saya mau bertanya sama kru saya selaku mas saya, om saya yang mencari tempat. Kru saya, Om Agus, pergi Om. Saya itu, betul apa saya itu? Beliau adalah kru saya yang mencari tempat. Ini. Iya. Seperti biasanya, Om mau tanya, sampean datang ke sini Punden Jati Batur ya Om. Itu gimana Om rasanya di dalam hati, rasanya gimana Om? Biasa mawon nggih. Kalau mriki niku enggak ada rasa takut, enggak ada rasa apa, sepertinya apa biasa-biasa saja. Ayam tentrem. Ayam tentrem. Menurut saya itu memang kalau sejenis barang mistis makhluk halus dan lain itu sebenarnya enggak ada. Tidak ada, hanya halusinasi kita. Kalau kita takut kemungkinan besar ya ada satu hal yang seakan-akan menakuti kita. Tapi kalau kita nggak takut, anggapnya biasa mawon, ternyata nggak ada apa-apa kan. Betul. Saya juga apa itu namanya? Baru tahu juga kalau di daerah Gumolong, terutama Jati Batur ada jenis makam atau punden Bapak ya. Ya, punden. Ya. Ini harapan saya untuk kedepannya yang menjadi apa itu namanya peninggalan leluhur kan hanya punden ini kan. Ya. Kalau bisa dilestarikan. Bila perlu untuk dikenalkan ke anak-anak kaula muda. Benar. Biar apa? Biar nama punden ini yang menjadi cikal bakal daripada Jati Batur tidak hilang. Iya. Ya. Karena apa? Karena kalau diceritakan turun temurun itu mungkin dari sekarang ke anak cucu, maka akan selanjutnya dikenang. Kan Betul sekali. Nah, menurut saya juga bila perlu ya, kalau misalkan kawasan ini bisa dijadikan suatu tempat wisata ataupun apa, ya itu juga boleh boleh. Karena apa? Sekarang itu dana desa banyak kan Pak ya. Iya. Tidak hanya digunakan untuk memperbaiki jalan tol, tapi untuk mengembangkan daya ibadah tempat-tempat atau peninggalan-peninggalan itu untuk dijadikan satu tempat yang bisa manfaat ya, khususnya untuk warga sini. Gitu aja. Terima kasih Pak. Hebat Mas Agus, Om saya hebat sekali. Terima kasih Mas sekali lagi. Semoga sehat Mas. Terima kasih. Minta tolong satu warga monggo Pak. Napa Mas monggo tanya-tanya cuma seperti Mas Agus. Karang Taruna mungkin enggak apa-apa, yo. Ya Pak Nih. Monggo Pak, kula nuwun. Kali Bapak sinten mau Pak? Pak Srianto. Mau tanya Pak, jenengan warga sini Pak asli. Ya. Gimana Pak rasanya kalau sudah masuk di Punden sini Pak? Gimana Pak? Biasa. Sering kalau ibaratnya masyarakat harus berdoa. Terima kasih. Neng mboten gadah raos rasa takut nggak ada ya Pak ya? Nggak ada sahabatku. Jadi yang terpenting tujuan kita baik. Kalau tujuan kita baik, aku yakin insya Allah nanti orang mungkin dirasodi ya Pak ya. Iya. Benar sekali. Terima kasih ya Pak. Mungkin sehat. Sahabatku, ini sekilas cerita sejarah Punden Jati Batur. Pak minta pesan-pesan Pak buat warga sini, boleh buat pemirsa yang menyaksikan agar supaya melestarikan budaya, menjaga peninggalan leluhur gitu. Monggo Pak, dengan pesan-pesan nih Pak.
pesane monggo buat warga mriki nggih saged buat ya yang penting kan pepenten itu harus dibersih jadi biar kelihatan rapi untuk jarak umpama orang-orang mau jarak mau ukuran saudara-saudara bisa biar bersih jadi jangan biar ibaratnya biar bersih jangan disalahgunakan ya Pak. Jangan disalahgunakan. Jadi ya biar hidupnya selamat. Amin, amin. Di tujuan di mana saja. Amin. Minta doa pada Allah Subhanahu wa taala dikabulkan. Semoga semua yang di sini dengan keadaan baik. Amin. Istilah yang penting itu jangan nakal. Oke. Mau kesini ya Meminta apapun nggak boleh ya Pak ya. Jangan lah. Memintanya kepada Allah sahabatku. Jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tempat seperti ini adalah tempat untuk berdoa, tidak boleh meminta. Lebih afdol itu berdoa di tempat yang sepi. iya ya. Betul nggih Pak nggih? Ojo masuk berdoa ning tengah pasar. Ora masuk nggih Pak nggih. Nggih, matur sembah nuwun nggih Pak, mugi panjenengan pinaringan sehat walafiat, mugi panjang yuswa, rezekinipun lancar Pak, matur sembah nuwun. Buat sahabatku, saya tutup nanti boleh kamera boleh melihat ini di sini suasana. Kamera sendiri ya, tidak boleh temani siapa-siapa. Kamera boleh jalan-jalan di sini lah, di tempat punden sini. Yo, saya tutup nanti kalau kamera sudah sekitar 2 menit ataupun 3 menit nanti bisa kembali ke saya ya kamera. Saya closing, saya tutup sahabatku. Seperti biasanya sebelum saya tutup, marilah kita selawatan terlebih dahulu. Dan juga alhamdulillah warga-warga masih ikut sini ya, tutup sini. Ini ternyata di tempat makam umum sahabatku. Yuk, selawatan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fangfana bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fangfana bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Terima kasih sahabatku. Sekali lagi yang di YouTube monggo saestu di subscribe dan di Facebook ikuti ataupun di follow, di share, di like sahabatku. Terima kasih.
saya doakan semoga berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.